Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, kita perlu tahu apa itu lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala kondisi yang terjadi yang dapat memengaruhi kegiatan usaha. Hal ini penting dikarenakan segala sesuatu yang terjadi di luar perusahaan dapat berdampak pada kinerja perusahaan dan keputusan perusahaan. Kami mengambil pengertian dari beberapa para ahli. Menurut Suryana, lingkungan usaha mencakup segala hal yang memengaruhi perusahaan, baik dari internal maupun eksternal. Menurut mereka, lingkungan adalah suatu faktor yang sangat dipertimbangkan dalam perencanaan strategi karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bisnis. Selanjutnya yaitu ada lingkungan mikro. Ini adalah faktor-faktor dekat perusahaan yang langsung mempengaruhi operasional sehari-hari. Faktor yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan adalah inti dari bisnis itu sendiri. Perusahaan harus memahami kebutuhan mereka agar produk tetap relevan. Yang kedua ada pemasok. Pemasok yang menyediakan bahan baku untuk perusahaan. Kerjasama yang baik sangat penting agar biaya dan kualitas tetap terkendali. Yang ketiga yaitu pesaing. Pesaing mendorong perusahaan untuk terus berinovasi. Analisis pesaing dapat membantu mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. Yang keempat yaitu perantara pemasaran. Distributor dan pengecer membantu penyaluran produk sampai ke tangan konsumen. Tanpa mereka, produk tidak akan sampai ke tangan pelanggan secara efektif. Selanjutnya, ada lingkungan makro. Lingkungan makro adalah faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh suatu perusahaan. Maka, perusahaan harus adaptasi terhadap faktor tersebut. Yang pertama, ada faktor politik, yaitu kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi yang memengaruhi dunia bisnis. Yang kedua, ada faktor ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang ketiga, ada sosial budaya, yaitu nilai dan budaya masyarakat yang mempengaruhi gaya hidup dan perilaku konsumen. Selanjutnya yang keempat, yaitu teknologi. Teknologi mempengaruhi untuk promosi, produksi, dan distribusi. Selanjutnya yang kelima, yaitu lingkungan ekologis. Perusahaan harus memperhatikan dari dampak keberlanjutan dan lingkungan. Selanjutnya yang keenam yaitu faktor hukum. Perusahaan harus mematuhi hukum seperti hak cipta, keamanan kerja, dan standar operasional. Semua faktor-faktor tadi menuntut perusahaan untuk tetap membaca perubahan dan menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif. Dunia bisnis tidak hanya bergerak karena persaingan atau inovasi. Ada kekuatan besar yang datang dari luar perusahaan, yang pelan tapi pasti mengubah arah usaha. Kekuatan inilah yang disebut faktor makro. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memberi contoh bagaimana faktor-faktor ini mengaruhi kehidupan ekonomi dan perusahaan. Dari sisi politik, perubahan kebijakan sering membawa dampak langsung pada bisnis. Ketika demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, gelombang demonstrasi muncul di banyak kota. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Beberapa perusahaan menunda investasi, sementara yang lain harus menyesuaikan aturan kerja. Politik menunjukkan bahwa satu keputusan pemerintah bisa mengubah rencana ribuan perusahaan. Dalam dunia ekonomi, kita pernah merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi yang menekan daya beli, serta pandemi yang mengguncang hampir semua sektor. Pemerintah memberi banyak bantuan untuk UMKM, dari keringanan pajak hingga program restrukturisasi pinjaman. Semua perubahan ini memengaruhi cara perusahaan menetapkan harga.
mengatur biaya produksi, dan mengembangkan usaha. Faktor sosial budaya juga ikut mengubah wajah bisnis. Ketika pandemi COVID-19 melanda, kebijakan masyarakat berubah drastis. Belanja pindah ke platform online, sekolah dan kantor pindah ke rumah, dan interaksi berubah menjadi digital. Perusahaan yang cepat beradaptasi akan bertahan, tapi yang terlambat mengalami penurunan bahkan tutup. Perubahan perilaku masyarakat membuktikan bahwa budaya bisa menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Teknologi berkembang lebih cepat daripada prediksi siapapun. Kehadiran platform digital seperti TikTok, e-commerce, dan layanan pesan antar membuat pola bisnis berubah total. Pemerintah bahkan sempat menghentikan layanan TikTok Shop demi menata ulang perdagangan digital. Kejadian ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya peluang, tetapi juga ruang yang sangat sensitif terhadap regulasi. Lingkungan menjadi faktor yang semakin penting. Banjir di berbagai kota, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, serta proyek pengendalian banjir di Jakarta menuntut perusahaan lebih peduli terhadap keberlanjutan. Perusahaan yang mengabaikan dampak lingkungan seringkali mendapat tekanan publik, protes, bahkan sanksi hukum. Dari sisi hukum, perubahan peraturan menentukan bagaimana perusahaan beroperasi. Revisi UU ITE, aturan tentang keamanan data hingga keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pencemaran nama baik, semuanya mempengaruhi cara perusahaan berkomunikasi dan menjaga reputasi. Perubahan hukum mengingatkan bahwa bisnis harus selalu bergerak dalam batas aturan yang berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa pentingnya untuk memahami lingkungan bisnis. Pertama, dengan memahami lingkungan bisnis dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang bisnis. Dengan mengetahui kondisi pasar dan kebutuhan konsumen, perusahaan dapat menemukan peluang baru untuk dikembangkan. Kedua, hal ini membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya dengan baik itu sumber daya alam maupun manusia. Ketiga, memahami lingkungan bisnis membantu perusahaan untuk menghadapi perubahan. Karena kondisi bisnis tidak statis, perusahaan harus siap dengan perubahan agar tidak tertinggal. Keempat, pemahaman bisnis yang baik dapat membantu dalam perencanaan. Strategi bisnis yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan relevan. Dan yang terakhir, pemahaman ini dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap kompetitif di pasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis memiliki faktor-faktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mikro berhubungan dengan hal-hal yang dekat dengan perusahaan. Lingkungan makro mencakup kondisi besar seperti ekonomi, politik, teknologi, dan sosial. Memahami semua aspek ini membantu perusahaan untuk membuat strategi yang tepat. Terima kasih sudah